Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Firna untuk memimpin doa. Marilah teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Firna. Untuk link presensi nanti akan Ibu share melalui WhatsApp group. Biar makin semangat, kita nyanyi dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada game tebak kata. Cara mainnya, kalian tebak kata yang Ibu ucapkan ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang coba tebak Ibu berbicara apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dina. Saya sedang belajar. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Dina. Terima kasih, Dina. Sekarang Ibu mau mengulas materi pertemuan sebelumnya. Apakah masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Masih, Bu. Kemarin belajar tentang menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dan sifat pertukaran pada perkalian. Pintar sekali. Masih pada ingat berarti ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang wawancara, langkah melakukan wawancara, dan penjumlahan dengan garis bilangan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dengan membaca teks bacaan yang ditampilkan melalui Google Meet, siswa mampu memahami informasi tentang perawatan tumbuhan. Yang terakhir, setelah mencoba mengerjakan penjumlahan dengan garis bilangan, siswa mampu menyelesaikan soal penjumlahan pada garis bilangan dengan tepat. Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan teks pada tayangan Google Meet. Silahkan Dewi untuk membaca teks pada tayangan ya. Baik, Bu. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk teks ini, silahkan Mbak Diah membacakan. Baik, Bu. 3. Masukkan bibit melati. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Diah. Dari bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kalian, adakah kata-kata yang belum kalian pahami? Kalau ada, silahkan kalian ketikkan di room chat ya. Tidak ada, Bu. Sudah paham? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akan diskusi atau tanya jawab tentang teks yang sebelumnya sudah dibaca oleh teman kalian. Nanti teman kalian akan menanggapi. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Kenapa pada bagian bawah diberi pecahan genting, Bu? Ya, Mbak Dina, bagus. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Firna. Supaya terlihat indah, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selain terlihat indah, tujuan adanya genting, batu bata, ataupun kerikil, yaitu untuk merangkap air di dasar pot dan mencegah pembusukan pada akar. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kalian buka link yang sudah Ibu kirimkan melalui room chat ya. Kalian pilih jawaban yang menurut kalian benar. Selanjutnya, coba kalian perhatikan teks pada tayangan. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Berarti apa yang harus dilakukan Siti? Yaitu melakukan wawancara. Apa itu wawancara?
Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Narasumber itu adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi. Pewawancara adalah orang yang bertanya atau mencari informasi. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan yaitu membuat daftar pertanyaan. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah suatu kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan suatu jawaban. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya, seperti apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Makna kata tanya. Kata apa memiliki makna benda atau keadaan. Kata bagaimana memiliki makna untuk menanyakan keadaan atau cara. Kata mengapa memiliki makna menanyakan sebab atau alasan. Kata siapa memiliki makna menanyakan orang. Kata di mana memiliki makna menanyakan tempat. Kapan memiliki makna untuk menanyakan waktu. Dan berapa memiliki makna menanyakan jumlah. Contohnya seperti apa yang sedang kamu tanam, bagaimana cara merawat tanaman, mengapa tanaman perlu sinar matahari, siapa yang menanam bunga, di manakah kamu membeli bunga, kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman, berapa banyak bunga yang kamu punya. Tahap melakukan wawancara. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber, menuliskan daftar pertanyaan, lakukan wawancara dengan santun, dan yang terakhir, tulis hasil wawancara dengan kata yang baku dan kalimat efektif. Sekarang coba kalian saksikan tayangan tentang video wawancara. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Itu tadi untuk contoh wawancaranya. Apakah ada yang belum paham dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Karena paham, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan hasil wawancara kalian di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Yang sudah bisa membacakan hasil wawancaranya. Mutia sudah? Sudah, Bu. Silahkan dibacakan. Baik, Bu. Saya wawancara ibu saya, Bu. Yang pertama, Ibu, apa nama tanaman yang Ibu sukai? Tanaman lidi puris. Kenapa suka menanam tanaman lili paris? Ibu menjawab, karena perawatannya mudah dan memiliki segudang manfaat seperti membuat udara menjadi bersih. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mutia. Beri tepuk tangan dulu untuk Mutia. Baik. Sekarang coba perhatikan teks yang akan Ibu tayangkan. Ibu minta Dewi untuk membacakan, bisa? Bisa, Bu. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Dewi. Kalian tahu apa itu garis bilangan? Jadi, garis bilangan itu adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang dimuat dalam suatu baris. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk contoh garis bilangannya ya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangan, maka semakin membesar. Tanda panah ini berarti bahwa garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Cara membuat garis bilangan, yaitu yang pertama kalian lakukan, membuat garis lurus mendatar. Yang kedua, buatlah titik-titik sejumlah bilangan yang akan ditempatkan dengan jarak yang sama untuk setiap titik, seperti ini.
Yang ketiga, tempatkan bilangan-bilangan di bawah secara urut, seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian saksikan video ini untuk mengetahui cara melakukan penjumlahan dengan garis bilangan. 4 ditambah 3. Kita buat dulu garis bilangannya yang sudah lengkap dengan angka atau bilangannya. Dimulai dari angka 0 sampai 10 ya, pada garis bilangan tersebut. Oke, langsung saja kita jawab. 4 berarti kita akan menghitung dari 0 ya, sebanyak 4 kali. Nah, garis bilangannya berhenti di angka 7. Jadi, 4 ditambah 3, jawabannya 7. Nah, itu dia untuk cara mengerjakan penjumlahan dengan garis bilangan. Sekarang kalian mencoba sendiri mengerjakan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ibu akan mengirimkan lembar kerjanya melalui WhatsApp group. Kalian bisa menuliskan hasilnya di buku tulis kalian dan difotokan lalu dikirim ke ibu secara pribadi. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan ini sudah selesai. Sebelum ibu menyimpulkan, apakah ada dari kalian yang ingin mencoba menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulannya yaitu wawancara dilakukan oleh 2 orang. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab, dan garis bilangan dimulai dari 0. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar, Bu. Ya, terima kasih dia. Jadi, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu diperhatikan yaitu membuat daftar pertanyaan. Garis bilangan adalah garis dengan urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Penjumlahan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak ada, Bu. Syukurlah kalau tidak ada. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah ini, Ibu akan membagikan link soal untuk kalian kerjakan. Baik, kalau sudah tidak ada, Ibu mau bertanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar wawancara dan garis bilangan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali, mulai dari wawancara, tahap melakukan wawancara, dan penjumlahan dengan garis bilangan. Sebelum kita berdoa agar kita tetap semangat, kita simak video berikut ini ya. Ya, itu tadi videonya. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita tutup dengan berdoa. Silahkan. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam ruang virtual ini. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.